Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekeliling kita, serta untuk agama kita. Baik Ananda, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kalian siapkan buku SKI dan buku tulis. Kemudian kalian simak sambil dibaca ya. Dibuka SKI halaman 1, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa turunnya wahyu yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menerima wahyu-wahyu berikutnya. Setelah beberapa waktu berlalu, barulah malaikat Jibril alaihi salam datang untuk yang kedua kalinya, membawa wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Baik, kalian baca surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 beserta artinya. Kemudian, dengan wahyu yang kedua ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah, yaitu mengajak seluruh umat manusia agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan setelah menerima wahyu yang kedua ini, beliau berkata, "Sekarang sudah tidak ada lagi waktu untuk bersantai-santai." Yang B, awal mula dakwah Rasulullah. Pada mulanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid secara sembunyi-sembunyi. Beliau hanya mengajak keluarga dan kawan dekatnya saja. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, merupakan wanita pertama yang beriman kepada Allah dan menyatakan masuk Islam. Ia turut membantu Rasulullah dengan mengorbankan harta kekayaannya untuk membantu perjuangan dakwah beliau. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat bersama istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Tiba-tiba sepupu beliau Ali bin Abi Thalib masuk dan melihat keduanya sedang bersujud. Ali pun bertanya, "Kepada siapa kalian bersujud?" "Kami bersujud kepada Allah," jawab Rasulullah. "Allah adalah Tuhan semesta alam." Nah, kesempatan itu tidak beliau sia-siakan begitu saja. Beliau mengajak Ali agar beriman kepada Allah dengan memeluk agama Islam. Akhirnya, Ali meminta waktu untuk berpikir. Setidaknya, ia akan meminta pendapat ayahnya, yaitu Abu Thalib terlebih dahulu. Semalaman, Ali gelisah memikirkan hal itu. Keesokan harinya, ia pergi menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan sangat yakin, ia menyatakan dirinya sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu, ia memeluk agama Islam tanpa meminta persetujuan ayahnya terlebih dahulu. Sejak saat itu, Ali bin Abi Thalib menjadi anak kecil pertama yang memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat karib Rasulullah sejak kecil. Tatkala Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang rasul dan mengajaknya untuk memeluk Islam, tanpa ragu ia langsung beriman dan memeluk agama Islam. Abu Bakar selalu mempercayai ucapan Rasulullah,
dan tidak pernah meragukan beliau. Pada hari itu, Abu Bakar menjadi laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Di tengah-tengah masyarakat Quraisy, Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang yang sangat terpandang. Ia sangat berilmu dan mengetahui benar sejarah maupun seluk-beluk masyarakat Quraisy. Ia adalah seorang pedagang yang sukses dan memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Setelah Abu Bakar masuk Islam, ia pun mengajak kawan-kawannya untuk memeluk agama ini. Ajakan Abu Bakar ini disambut baik oleh sebagian teman-temannya, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tol'ah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu, satu persatu penduduk Mekah yang memeluk Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah, mereka datang, menyatakan keislamannya. Di kemudian hari, mereka disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Pengikut Rasulullah SAW ketika itu menyadari benar bahwa kaum Quraisy pasti akan menentang ajaran Islam. Betapa tidak, Islam menentang penyembahan terhadap berhala yang selama ini diyakini oleh masyarakat Quraisy. Oleh karena itu, mereka melaksanakan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka juga mendakwahkan Islam secara diam-diam. Mereka khawatir akan keselamatan Rasulullah apabila kegiatan mereka diketahui oleh kaum Quraisy. Nah, itu adalah materi hari ini, yaitu tentang awal mula dakwah Rasulullah yang secara sembunyi-sembunyi. Baik, untuk tugasnya, kalian siapkan buku catatan kalian. Kalian tulis soal yang ada di slide ini. Kemudian, kalian jawab, tulis yang rapi, dan foto dengan jelas, kemudian kirim ke ustazah paling lambat hari ini pukul 8 malam. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah tutup. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.